selanjutnya ini dari Miss Iis. Kalau tadi dari Jawa, sekarang dari Inggris langsung. Jauh. Ya, saya tidak bisa berkata-kata banyak karena memang judulnya juga bahasa Inggris. Jadi nggak tahu itu menjelasin apa. Nah, maka dari itu kita akan gali apa sih yang akan dibahas oleh Miss Iis ini, dan ini akan dipandu oleh guru biologi, oleh Ibu Siti Fatimah. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melaksanakan, tadi sudah ya dibuka oleh Bu Ika Siti Nurjana, kegiatan kombelnya. Kemudian tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara kombel hari ini. Saya Siti Fatimah sebagai moderator akan membantu jalannya kombel ini. Luar biasa hari ini narasumbernya yaitu guru senior kita yang udah berkiprah sejak tahun 2008. Wow. Belum lahir, Bu. Belum Belum lahir. Belum lahir. Sudah sekitar 16 tahun ya, Bu Is ya. Sekitar 16 tahun. Di sini ada CV Bu Is dulu. Yang pertama yaitu namanya Bu Is Megasari, guru dari bahasa Inggris. Kemudian Pak Nagra, kemudian sekalami beliau sebagai guru bahasa Inggris. Sedikit saja, beliau lahir di Bandung, Inggris, tanggal 24 Februari 1985. Beliau juga pendidikannya di Bandung mulai dari SD sampai dengan sarjana. Tapi ternyata saya juga baru tahu Bu Is ini mulai ngajarnya sejak semester 3 sampai selesai kuliah. Kemudian beliau menikah tahun 2008, langsung dibawa oleh suaminya ke Sukabumi, berkiprah di Seman 1 Parakan Salak mulai dari tahun 2008. Jadi basic ngajarnya itu sudah ada ketika beliau kuliah di semester 3 SD juga ya, Bu Is ya, ngajarnya waktu itu SD ya. Kemudian di sini pengalaman mengajarnya yang pertama di Seman 1 Parakan Salak mulai tahun 2008 sampai sekarang masih alhamdulillah. Kemudian dari tahun 2008 sampai 2011 beliau juga sempat mengajar di SMPN 1 Parakan Salak. Nah, ini yang saya kaget, semalam saya baca CV-nya, ternyata beliau pernah jadi dosen di STKIP Subang bersama Bapak Kepala Sekolah juga Pak Dadang ya, dari tahun 2011 sampai 2012. Kemudian dari 2011 sampai 2018 sempat mengajar 7 tahun berarti di SMA PGRI Ciambar. Jadi sudah melanglang buana ya, mulai dari sebelum lulus kuliah sampai sekarang itu sudah pengalaman mengajarnya sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu kalau itu. Beliau punya anak 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang merupakan support system bagi aktivitas kehidupannya. Langsung saja kita simak guru senior kita yang luar biasa pengalamannya. Tepuk tangan dulu untuk Oke, good morning. Ladies and gentlemen. Oh yes. Ya, saya seperti itu di kelas ya Pak. Di jam-jam terakhir ya, saya tidak pernah bilang hi, you are no ya, tapi selalu bilang ladies and gentlemen gitu ya. Why? Biasanya kalau disebut ladies, gemelis gitu Pak belakang gitu ya. Dan gentleman itu dari gentle macho gitu ya. So I would like to say to you, good morning for all. Good morning. Kita katakan good morning karena ini masih jam 11 ya. Oke. Kalau sudah good afternoon itu berarti sudah lunch ya. Karena kita Makan siang ya. lunch ya. Jadi Ya, Miss. kita bilang oke. So that you understand English. Yes. Yes, sir. So just a little. I hope so you can understand what I speak to you. Oke. Jadi apa ya? I know. Materi itu tentang improve reading and speaking skill.
pembelajaran bahasa Inggris dikatakan mahir bahasa Inggris tidak menulis, tapi how to speak in English. Nah, untuk berbicara bahasa Inggris, kita mulai dengan kata-kata yang simple aja. Oke. Ejang, would you like to come here, please? Please. Okay. Why I'm calling Ejang? Because Ejang is smart boy in the class. He's like, he's handsome. He's also the best student in this class. Baik lagi. Ejang, are you okay? No. Okay. Why I said I'm always going. Jadi saya selalu mengajar siswa di awal pembelajaran biar tidak suntuk karena bahasa Inggris itu perlu motivasi yang tinggi gitu ya. English not our language. English is a second language in this country gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu bukan bahasa yang kedua seperti negara yang lain. Bahkan kita itu bahasa yang ketiga mungkin bahasa Inggris. The mother tongue itu adalah bahasa ibu ya. Bahasa yang kedua Indonesia, baru bahasa Inggris itu bahasa asing bagi mereka. Tapi saya selalu bilang English not our language, so that you can. Kamu pasti bisa gitu ya. Oke. Karena itu berhubungan dengan vocab. Yes. Come here please. Okay. What do you know about the vocab? Ya, okay. This is a large class. Okay. Can you say to me Berarti kelas in lima this kayaknya, room, Ayang. things in this room, you can say just two words. Two words in this room. Good. Things in this room. Okay. You can find out in from your Chef. chat. That's very good. Give applause. Kipas angin. Mas Pion ya? Bahasa Inggrisnya Mas Pion. Merah. Okay. Kipas angin is mean pen. Pen. Okay. Okay. Would you like to repeat again the vocab? Pen. Pen. I want a pen. And pen and. Pen and Tadi naon? Cair. Okay. Give applause for you. I want to give you a little smile for you so that you can improve your English. Okay. Okay. Present So that. to you. Yeay. Thank you so much, Ejang. Would you like to- So, this is example to improve the vocabulary, ya. Why is vocabulary knowledge important for reading and speaking skill? I said children, jadi saya bilang anak-anak ya. Karena TK, SD, SMP sekarang sudah mulai komunikasi berbahasa Inggris. Makanya kita menggunakan kata-kata yang simple biar mereka menumbuhkan pedeknya dulu. So, ya. Children need to have a good vocabulary so that they can understand what the word they have relate to. Jadi yang berhubungan dengan materi hari ini apa? Misalkan tadi saya sudah ambil contoh dari Pak Ejang gitu ya. Benda-benda yang ada di ruangan kadang-kadang anak-anak kita masih bingung. Karena tidak tahu gitu ya. Jadi saya ambil yang simpel-simpel aja. Next. Oke. How we learn new word, ya? Bagaimana kita belajar bahasa atau kata yang baru, gitu ya? In order to learn new word effectively, children need to again knowledge. Jadi supaya kata itu efektif, baik itu ketika reading atau membaca, speaking, berbicara. Di sini ada 3 key-nya atau kata kuncinya. Yang pertama adalah words, knowledge atau semantik. Mungkin pembelajaran bahasa Indonesia pernah belajar apa itu semantik ya. Oke. Di sini ada kategori-kategori yang bagian dari semantik. Ya. Apa itu? Naon? Ya. Ya.
Bag. That's all? Maybe you want to more? Kamera. Okay, what in English camera? Kamera. Thank you. Because not using a glasses, so I'm okay. This ya. Ini ya kategori bagian dari yang namanya kosakata. So, sing itu adalah semua benda yang ada di dunia ini, including us, termasuk kita. Ini adalah bagian dari kata benda ya. Example, this is the chair, this is the table, this is the room. Kemudian yang lainnya gitu ya, including animal ya. Kemudian ada yang disebut dengan verb. Verb itu adalah bagian dari action. Ida, what are you doing, Ida? What? What are you doing? Action. What are you doing? Acting. Acting Acting. Okay. What are you doing, boys? What are you doing? Activity you have do in. You have regularly do. I'm looking someone. Dia melihat seseorang itu adalah activity kan? Oke, so what are you doing? Sip, oke ya. Jadi kata kerja itu adalah yang membuat kita capek, yang membuat kita lelah. Ya, contohnya apa? Unseat, duduk terus kan capek. Unseat the people. Kan kalau melihat terus kan capek. Nah ya, ini maksudnya bagian dari verb. Stand, move, sit. Itu contohnya ya. The next, adjective. Adjective, yes. Okay, I want to volunteer the handsome boy, Fajar. Would you like to come here, please? Okay, Siva. Would you like to describe your friend? Would you like to come here, please? Okay, describe your friend. Good looking. The physically. Of course. Small. Physically about the Fajar. He have a white skin. White skin. Okay. Then, apa ya? Very handsome. Okay, maybe you know more about the physically handsome. Okay, sweet and cool. Okay, are you agree? Are you agree? Yes, adjective itu adalah menjelaskan karakteristik dari si kata benda ini. Not only the person but also the things. Jadi bukan saja kata ini ya benda, tapi semua. Contoh ya. Do you know characteristic of the table? Hard. Okay, this is including adjective. Okay. Selain keras, what is the color of the table? Brown. Others? Heavy. Just a little vocab improve. Jadi kalau di kelas saya suka ngambil yang simpel-simpel aja. Kalau misalkan in a reading all of this, biasanya mereka akan suntuk. Ya. Nah, setelah kita masuk ke adjective, oke, kita masuk ke adverb. Yes. Apa itu adverb? Describe an action. Jadi yang menjelaskan. What I'm doing. Running. This is adverb. What I'm doing. Flying. This is example of the adverb. Itu adalah bagian dari kosakata. And then conjunction. Conjunction itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata sambung. Biasanya seperti hanya dan, jika, otherwise, dan yang lainnya. Ini mungkin anak-anak sudah paham ya kalau dalam bentuk conjunction. Kemudian
biasanya di awal silahan itu biasanya ini vokal. Oke. Ya kan orange. Oke. Kalau ini Some. biasanya some beberapa benda boleh. Oke, good ya. Nah itu dia ya, dari artikel itu the sedangkan untuk artinya satu ya. And then pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Begitu kayaknya bahasa Inggris sampai nama orang itu ada diganti menjadi 4. I menjadi me menjadi I. ada yang tahu? Easy. I menjadi me menjadi my menjadi myself. Ya. When I'm talking with Rapli, we have talking about him. Kita tidak menyebutkan Fikri tapi him. Replace berarti itu masuknya dari pronoun gitu. Oke, next. Yang kedua, kita akan memahami yang namanya phonology. Phonology itu dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan syllable. Syllable itu apa? Adalah suku kata, bukan suku ini ya. Campur atau? Okay. Would you like to repeat after I'm reading here? Because this is the reading and speaking spelling. Di sini ada berapa suku kata? Kita menyebutnya 2 suku kata karena di sini syarat pengucapannya ada 2. You can following me, okay? Yes. Okay. Mesin. Mesin. Okay. Again. Again. Away. Away. Problem. Problem. Happen. Happen. Mother. Mother. Family. Family. Connect. Connect. Position. Position. Listen. Listen. Yang disebut syllable suku kata adalah ada penekanan stressing di sini. Mesin. Ya, mesin berarti ada 2 syllable. Mesin. Ya. Again. Away. Problem. Nah, contoh yang 3 suku kata. Difficult. Biasanya anak menyebutnya dipikul. Beban. Cukup biasanya anak-anak. Oke, Miss Nob. Ini anak-anak salah pengucapan. It's okay, no problem. Ya, karena itu bukan bahasa dari kita ya. Oke, I want to ask Effendi, are you okay? Effendi, are you okay? Okay. I want to ask you, Effendi. Okay. Would you like to come here, please? Okay. Siapa? How many syllable this? 2. Why you say 2? Say in English. Connect. Connect. Very good. Which one? This was just the only 1 syllable. How many? 3. Okay, can you say one by one? Oke, kalau salah jangan disebutin salah, kita kasih kepos. Ya, jadi di sini tidak ada yang 2 syllable, yang 1 syllable itu nggak ada, semuanya 2 dan 3. Ya, oke, thank you so much. Oke, I will be your opinion. Ustaz ini bahasa Arab, Jit. Tanya di bahasa Arab. Balas di bahasa Arab. Oke, Semprot. Sutron. Oke. Jangan dulu. Kinestetik ya. Kinestetik, anak-anak itu senang bergerak loh. Ya. Anak-anak itu here and there, touch here and there. Jadi ketika misalkan touch your nose, touch your ear, touch your eyes, touch your knee, touch your bottom. Okay, would you like to hear to be the volunteer here? Ejan, would you like to come here again? Yeah. Good boy. Bottom student here. Pen. Okay. I will give your some vocabulary part of the body. Okay. You must remember at your hand, not hand. Okay. Can you understand what I say to you? Stay. Okay. When
shoulder. Eh. Shoulder. Oh iya iya. Berarti head and shoulder tadi. Touch your bottom. 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 Hand. Touch your knee. This is the knee. Touch your toe. This is the toe. Two. Turun. Now. Ini Okay. oh ini three. Are you ready? Are you ready? Okay. Touch your nose. Touch your finger. Finger. Touch your middle finger. Oh, istilah pinggir. Touch your eyes. Your eyes. Touch your nose. Touch your head. Touch, okay. Touch your ear. Ear. Okay. Thank you. So that's why I said he is smart, because he is very smart and diligent student. Okay. Next. So today kita akan mengaplikasikan dari semua kosakata yang sudah saya berikan sama ibu dan bapak. Mungkin nanti ibu dan bapak akan saya kasih sedikit game, ya, to improve your vocabulary. Nantinya ada di readingnya, ada di speakingnya. Okay. You can example. I can cook a chicken. I can singing. Okay. Writing. Finish? Yeah. Okay. Last one. What do you have? Example. I have a bike. I have handphone. I have much money. This is up to you. Okay? Finish? Okay, I will be taking one by one. Would you like to help me? What you like, what you have, what you have. Don't say no writing your name. No writing your name. Okay? No writing your name. Okay? Because this is the snowball, so I will be a little crumb. Little crumb. Here. Okay. The second thing here. Yes. I'm sorry kata wrong. Tidak bulat ya. Okay. Until we have finishing it. I never much more material in this class, but I'm just using this. Jadi kalau saya belajar bahasa Inggris itu lebih banyak seperti ini ya. Anak-anak akan lebih nyaman dan mereka tidak harus mentranslate, karena sudah tidak zamannya harus mentranslate, itu sudah ada di Google Translate. Jadi anak-anak fokus kepada pembelajaran how to speaking. Kenapa? Karena orang berbicara. Can you speak in English? No, but I can understand in English. Kalau hanya menulis saja itu tidak penting ya ibu bapak, yang penting komunikasi. Gak usah harus fasih dalam berbisa bahasa Inggris, aksennya harus very good. Ibu udah saya mah halarese gitu bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa. Yang penting kamu dimengerti sama orang asing, berarti bahasa Inggris kamu udah bagus gitu. Gak usah pelafalannya, aksennya juga harus bagus, pronunciation. Okay, so this is the snowballs. Okay. Would you like to come here please to making the circle please? Yeah. Okay, everybody around here. Around here please. Making a circle.
I have handphone. Oke, guess. Who is Gimana that? pasti apa? Ya, who is that? Tebak-tebak lagi. Tebak-tebak lagi. Terus siapa? Sahanya. Bawa sarana. Urasi. Swimming. I like swimming, I like cooking, I have handphone. Raise your hand. What is this? Penulis gelap. Kacau. Oke, Ibu Bapak, terima Anonymous. kasih aja. Oke, Ibu Bapak, terima kasih banyak atas dukungannya serta beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin saya kasihkan ke Bapak. Tangan dulu buat Miss ini. Luar biasa. Jadi beliau itu mengajar ternyata berinteraksi langsung dengan siswanya dengan memulai bahasa Inggrisnya mulai dari yang tersimpel, yang tadi menyebutkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian bahasa Inggris itu ternyata butuh motivasi yang tinggi ya Miss ya. Dan satu lagi yaitu komunikasi. Itu saja ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Mau tanya, bagaimana cara siswa itu biar bisa paham bahasa Inggris? Bagaimana cara Bahasa Inggris soalnya kan ada beberapa yang aplikasi atau apapun itu menggunakan bahasa Inggris. Karena siswa itu bingung tentang seperti apa cara. cara mudahnya gitu ya. Itu juga sama. Ya. Oke, terima kasih Bu Rizka. Ya, biasanya kan di games itu banyak sekali ya yang berbahasa Inggris, apalagi yang penggunaan ini ya teknologi semakin tinggi semakin banyak yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Biasanya saya selalu komunikasi sama anak-anak, apalagi yang gamers banget gitu ya. Ibu katanya bahasa Inggrisnya susah-susah, itu masuknya ke dalam bahasa Inggris ELT ya, atau specific in English gitu ya. Nah, kamu biasanya find out, jadi menemukan kata-kata tersebut yang biasanya digunakan dalam bentuk gamer atau nanti tergantung fisiknya atau penggunaannya di mana gitu. Biasanya lewat Google Translate ini namanya apa, tapi lebih jelasnya biasanya kan suka ada not atau notifikasi dalam bentuk bahasa Inggris. Biasanya mereka bisa menyimpulkan sendiri tanpa harus menerjemahkan satu-satu gitu. Jadi selain dari mereka juga menghafal kosakata, biasanya saya suka sama anak-anak per minggu ya, ini kata-kata ini harus dihafalin ya per minggu. Jadi tergantung dari penggunaannya gitu. Ada yang lewat menghafal juga, ada yang lewat Google Translate juga. Terima kasih. Bagaimana Mika? Ya, masih ada lagi yang ingin ditanyakan seputar bahasa Inggris? Mau nanya saya, Boleh? Tidak? Enggak? bagaimana triknya supaya aku suka bahasa Inggris? Triknya gitu ya. Anak-anak setelah ini dulu ya, ketika di kelas biasanya saya tadi bilang selalu interaktif dengan anak dulu. Jadi model pembelajarannya adalah lewat pendekatan anak dulu. Jadi dibikin nyaman dulu anak-anaknya. Setelah mereka nyaman, biasanya mereka kan interaksi di kelas gitu ya, saling bertanya dengan temannya. Kemudian tadi yang sudah saya lakukan itu adalah di awal-awal dulu, biar mereka itu nyaman di kelas. Ketika mereka sudah nyaman, dan saya selalu kasih motivasi, ingat loh, bahasa Inggris itu bukan bahasa kita mau jublas-jublas, pokoknya nama harus berbahasa Inggris. Contoh yang simple ya, ketika kita pembelajaran, anak mau keluar misalnya ya, what do you say in English? Saya tahu ya, jadi otomatis anak akan berpikir gitu ya. Miss, saya butuh toilet. Nah, berarti dia mau berbicara. Ketika mereka menyapa, saya suka bilang sama anak-anak, itu tidak akan menyapa kalian kalau kalian tidak menyapa dengan menggunakan bahasa Inggris. Miss, how are you? Good morning. Nah, itu adalah simple-simple sentence yang biasanya saya lakukan di kelas, dan mereka itu ternyata senang gitu ya. Baru nanti ke teks-teks yang susah saya giring. Terima kasih. Bagaimana Bidan? Pasti ini tambahan saja. Boleh nggak sih kita menyukai bahasa itu mulai dari nyanyian-nyanyian yang berbau bahasa Inggris? Biasanya suka ada teksnya, liriknya ya. Saya sering menekankan grammar itu tidak perlu di pembelajaran ya. Nah, kamu kan suka lagu bahasa Inggris misalkan. Kamu mendengarkan ada beberapa anak justru belajar bahasa Inggris itu lewat nyanyian. Itu lebih bagus.
tidak harus pembelajaran bahasa. Tebaku ya, tebaku. Ya, dari ini juga watching the movie juga bisa belajarnya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Pak Ijam? Enough? Oke. Kalau tadi mungkin untuk penutup sesi ini, saya juga kita berdua punya scripting juga. Sama sih saya karya mereka, cuman ini berupa nyanyian. Tepuknya tepuk hahihuk juga. Cuman ini sedikit ada sentuhan suara nyanyian. Aduh, Ya. mantap Siap ya, ini terakhir. Kalau tadi kan di awal, sekarang di akhir. Oke, tepuk hahihuk. Ada tutup mulut kak. Boleh. Tiga-tiganya. Bisa? Bisa. Kita coba, harus kompak ya. Tepuk hahihuk. Tiga-tiganya. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin. Terima kasih. Semoga banyak manfaatnya ya dari pembelajaran sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi